Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas teknik-teknik wawancara pekerja sosial dalam intervensi mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Perkenalkan Ibu, sebelumnya nama saya Rini Pertiwi. Saya sebagai pekerja sosial yang akan membantu Ibu untuk mengembalikan fungsi sosial Ibu seperti sedia kala. Jadi saya berharap nih kepada Ibu agar Ibu memberikan informasi yang jelas tanpa ada yang Ibu tutup-tutupi kepada saya. Nah, sebelumnya nih saya mau bertanya kepada Ibu. Nama Ibu siapa ya? Nama saya Hana. Usia Ibu sekarang berapa? Usianya 25 tahun. 25 tahun. Kalau boleh tahu nih, apakah Ibu sudah menikah? Sudah. Sudah. Ibu sudah menikah berapa lama? Saya menikah sudah 2 tahun. 2 tahun. Saya mau bertanya nih Bu, apa pekerjaan suami Ibu? Pengangguran. Gara-gara kena PHK. Oh, jadi suami Ibu sekarang sedang tidak bekerja ya? Jadi apakah Ibu juga bekerja atau tidak? Bekerja. Oh, bekerja. Ibu bekerja sebagai apa ya? Guru les SD. Oh, guru les SD ya. Maaf nih Bu, saya bertanya secara pribadi nih. Gaji Ibu selama menjadi guru les itu berapa ya? Gajinya sekitar 2 jutaan. 2 jutaan ya. Itu berarti gaji full Ibu 2 juta ya? Apakah Ibu membiayai keluarga yang lain atau cuman Ibu dengan suami saja yang Ibu biayai? Ya, kadang saya mengirim uang untuk ibu saya. Berarti dengan gaji 2 juta itu Ibu membiayai suami serta ibunya Ibu terkadang yang Ibu kirimi gitu ya. Kalau boleh tahu nih Bu, kegiatan suami Ibu nih selama dia tidak bekerja apa aja nih? Tidak ada kegiatannya. Nggak ada kegiatan ya, berarti selama ini Ibu yang membiayainya full ya Bu ya. Oke, terima kasih ya Ibu. Oke. Jadi dapatkah Ibu menceritakan nih Bu masalah yang terjadi kepada Ibu? Ibu ceritakan kepada saya gitu. Jadi saya tuh sekarang menjadi tulang punggung keluarga semenjak suami saya kena PHK. Suami saya nggak mau bekerja lagi, jadi kebutuhan sehari-hari saya yang memenuhi. Ya karena masalah ekonomi ini juga lah Bu. Kami sering cekcok, suami saya suka mukul serta memaki saya jika sedang bertengkar. Oke, jadi permasalahannya awal pemicu itu ekonomi lah ya Bu ya. Nah, jadi kalau boleh tahu nih Bu, kekerasan seperti apa yang dilakukan suami Ibu nih kepada Ibu? Kekerasan yang dilakukan, dia suka memukul, menampar saya gitu Bu, dan mengucapkan kata-kata kasar kepada saya yang bahkan orang tua sendiri tidak pernah. Jadi apa nih yang membuat ibu yakin untuk ngelaporin suami ibu sementara selama ini udah ibu pendam-pendam KDRT di rumah tangga ibu? Iya, jadi kan Bu, Dek ya, jadi kan Dek saya kan ikut perwiritan. Jadi karena nggak tahan saya tuh cerita sama teman-teman perwiritan saya, curhat. Nah jadi tuh banyak dikasih saran sama mereka. Terus juga ya karena nggak tahan Dek, badan saya lebam-lebam, luka-luka dibuat dia. Terus emas saya dijual, kereta digadekan. Sedangkan ekonomi lagi susah, kasihan juga anak saya kayak sekolah harus naik angkot gitu kan. Sedangkan sekarang lagi musim corona kan, jadi saya takut anak saya kena corona kan, jadi ruyang udah nggak punya uang. Nah jadi udah tadi udah divaksin. Kebetulan belum bu, kebetulan. Ya ampun, hati-hatilah Dek, ngeri kali corona sekarang loh Dek. Saya lihat di TV jutaan yang kena, ngeri, hati-hati, cepatlah divaksin Dek. Bu, mohon maaf ya bu, bisa nggak kita kembali ke topik yang awal? Setelah ibu pikirin, kira-kira ada nggak penyesalan dari diri ibu udah nyerahkan suami dan ngelaporin suami tentang kasus KDRT ini? Penyesalan, kalau penyesalan
kayaknya enggak lah dek, karena ya hidup sekarang tuh lebih tenang gitu kan, nggak dipukulin, nggak stres mikirin suami lah gitu dek. Jadi kayak ibu juga sekarang udah dapat kerja, udah syukur alhamdulillah lah udah bisa hidupin anak-anak. Tapi nyesel enggak, tapi kayak lebih mikir kasihan gitu kan, yang anak-anak masih kecil atau udah kehilangan sosok ayahnya gitu kan. Tapi ya udahlah deh, ini udah takdir Allah kan, ikhlasin aja ngejalaninnya ibu. Sesuai dengan penjelasan ibu tadi, saya menangkap semenjak ibu tidak diberikan nafkah oleh suami ibu yang menjadi tulang punggung keluarga. Iya, itu saya jualan kerupuk di pasar. Jadi kalau bukan karena itu, bagaimana saya bisa hidup dan anak-anak saya, gimana nanti sekolahnya? Sebagai wanita, saya sangat mengapresiasi apa yang ibu lakukan. Ibu yang bisa bekerja keras, bahkan menggantikan peran seorang ayah bagi anak-anak ibu. Semoga Tuhan memudahkan segala urusan ibu, dikuatkan pundak dan kakinya, diberikan rezeki yang berkah, dan segala usaha ibu dapat mengantarkan ibu tersenyum bahagia melihat keberhasilan anak-anak ibu. Karena memang sosok ibu bisa menjadi sosok ayah yang dibutuhkan anak, tapi ayah belum tentu bisa menjadi seorang ibu. Ini bisa terjadi karena wanita memang makhluk Tuhan yang paling kuat dan dari laki-laki. Tidak ada kata perempuan lemah di dunia ini. Karena dalam keadaan dan posisi terdesak seperti ini, perempuan pun bisa menjadi seorang yang super kuat. Oh iya Bu, sebelumnya saya mau nanyakan kepada Ibu tahu pekerja sosial dari mana ya? Oh iya, saya dikasih tahu tetangga, katanya saya disarankan untuk meminta bantuan kepada pekerja sosial. Jadi Ibu udah tahu apa itu pekerja sosial? Belum terlalu tahu. Baik Bu, kalau gitu saya akan memberikan sedikit informasi kepada Ibu tentang apa itu pekerja sosial. Jadi profesi pekerja sosial ini profesi yang akan memberikan pertolongan atau pelayanan sosial kepada individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan keberfungsian sosial mereka dan membantu memecahkan masalah-masalah sosial, yang mana profesi ini disebut dengan pekerja sosial. Dan pekerja sosial dalam menjalankan tugas berada dalam naungan badan-badan sosial yang bergerak dalam pelayanan-pelayanan sosial, dan menjalankan profesinya seorang pekerja sosial juga mempunyai teknik-teknik dan metode-metode tertentu sesuai dengan masalah-masalah yang akan diselesaikan oleh pekerja sosial itu sendiri. Mungkin itu yang akan saya memberi sedikit informasi kepada Ibu apa itu pekerja sosial dan apa peran kami di sini untuk membantu permasalahan Ibu. Selanjutnya teknik generalisasi, di mana pada teknik ini saya akan menjelaskan bahwa teknik ini untuk meminimalisir rasa bersalah pada klien. Saya ingin bertanya kepada Ibu, kekerasan apa saja yang Ibu alami? Kekerasan tangan pemukul di kepala sama di badan. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Ya, tekan batin terhadap bapak dan anak-anak. Saya turut merasakan apa yang Ibu rasakan. Nah, setiap masalah di keluarga itu pasti punya masalah masing-masing gitu kan. Nah, jadi Ibu nggak usah merasa bersalah atau merasa cemas gitu. Ya udah, santai aja, kami akan bantu Ibu. Selanjutnya teknik persialisasi, di mana pada teknik ini seorang peksos mencoba untuk fokus kepada satu aspek pada keseluruhan masalah, yang mana masalah ini dapat kita selesaikan dengan sumber daya yang ada dan diselesaikan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi saya ingin bertanya kepada Ibu sudah bulat untuk bercerai dengan suami? Sudah. Alasannya Bu? Alasannya karena sebenarnya ya udah kan batin kalian dibuat dia lah, udah cara kekerasan itu. Jadi Bu, jika itu memang udah keputusan bulat Ibu untuk bercerai dengan suami, apakah Ibu setuju jika saya akan membantu Ibu untuk mencari pekerjaan agar nafkah anak Ibu terpenuhi?
ya kalau emang itu benar-benar bisa membantu saya dalam pekerjaan, ya boleh. Jadi Bu, apa sih sebenarnya alasan Ibu kenapa Ibu tidak melaporkan tindakan KDRT yang dilakukan oleh suami Ibu? Saya nggak tahu Bu, kalau tindakan mukul-mukul, jambak-jambak yang ngebuat saya lebam-lebam itu nggak tahu saya kalau itu sebutannya KDRT. Saya baru tahu ini baru-baru ininya. Terus itu saya pun tamatannya SD-nya cumaan Bu. Jadi saya nggak tahu KDRT itu. Jadi kalau masalah ngelaporin gitu nggak tahu lah saya Bu. Maka saya baru tahu ini gara-gara tetangganya, makanya saya laporin suami saya. Iya Bu, saya ngerti. Jadi sebelumnya nih Ibu jelasin ya Bu ya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh suami Ibu itu adalah bagian dari tindakan KDRT. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, KDRT itu ada 4 jenis Bu. Yang pertama tindakan secara fisik. Jadi kayak yang Ibu alami, Ibu dipukul sampai luka-luka, itu termasuk KDRT. Dan yang kedua di dalam undang-undang tersebut juga ada KDRT psikis. Nah jadi ini tuh bersifat psikososialnya Ibu gitu kan, kayak Ibu dimaki-maki, dibentak, diancam. Nah itu juga termasuk KDRT. Dan yang ketiga itu ada KDRT seksual, pelecehan seksual. Misalkan kayak Ibu dipaksa untuk melayani dia sedangkan Ibu lagi sakit, dipaksa kayak diperkosa gitu, itu juga termasuk. Dan yang keempat itu adalah Ibu itu kayak ditelantarin, nggak ditanggung jawabin, nggak dikasih nafkah, itu juga termasuk KDRT kalau kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nah terus Ibu bilang kan juga Ibu nggak tahu kan cara ngelapornya. Nah sebenarnya cara ngelapornya itu ketika Ibu di KDRT ini nih kan sama suami Ibu itu bisa langsung lapor ke polisi. Terus juga ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Nah kalau misalkan itu terlalu jauh gitu kan pasti di tempat tinggal Ibu kan ada kayak Kepling, Kepler gitu kan. Nah Ibu juga bisa ngelapor ke mereka, dan kebetulan mereka yang merujuk juga atau ke kantor desa atau ke yang lebih tinggi lagi. Jadi tadi kan Ibu udah bilang bahwa alasan Ibu tidak melaporkan tindakan KDRT suami Ibu kemarin karena Ibu nggak tahu KDRT itu apa, terus cara ngelapor itu gimana. Terus kira-kira ada nggak Bu alasan lain gitu Bu? Alasan lainnya saya takut Bu, soalnya suami saya suka ngancam. Dia ngancam kalau misalnya saya ngaduin KDRT, kekerasan yang dilakukan dia sama saya takut Bu. Soalnya kan kalau misalnya saya ngelaporin nanti saya diapa-apain, kasihan juga kan anak saya di rumah. Lagian pun dia modelnya kayak nekat gitu loh Bu, mau hal-hal yang nggak terduga dilakukannya. Iya, saya paham banget apa yang Ibu rasain gitu kan. Nah jadi sebenarnya Ibu nggak usah takut ketika dia mengancam Ibu. Itu sebenarnya dia yang takut karena dia takut masuk penjara. Jadi dianya ngancam-ngancam Ibu, dia mempengaruhi Ibu gitu kan. Jadi Ibu nggak usah takut karena banyak yang ngebelain Ibu, banyak yang ngedukung Ibu, yang ngelindungi Ibu itu banyak, termasuk saya. Nah jadi setelah ini saya akan terus mendampingi Ibu bahkan sampai di jalur hukum nanti. Jadi Ibu nggak perlu takut lagi. Ibu ya udah fokus aja sama kasus ini, sama anak-anak juga. Intinya Ibu nggak boleh takut ya, karena tadi ketika dia ngancam itu dia yang takut karena dia takut di penjara gitu. Makasih ya Dek. Iya, sama